Selamat malam kepada Anda semua yang dikasihi Tuhan. Saya Kadarmanto Harjowasito berjumpa kembali dengan Anda dalam program Doa Bersama pada malam ini, Kamis 30 Desember 2021. Mari kita mulai dengan doa singkat kita. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Allah, oleh Roh Kudus dan sabdamu, sehingga di dalam terangmu kami beroleh terang, di dalam kebenaranmu kami beroleh kemerdekaan, dan di dalam kehendakmu kami beroleh damai. Demi nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, saya beri judul renungan kita malam ini dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Saya membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling sukar dilakukan dalam hidup ini agaknya ialah merelakan luka-luka lama hilang. Kita sering berkata atau setidak-tidaknya berpikir, apa yang telah kamu lakukan kepadaku dan keluargaku, kepada leluhurku atau sahabatku tidak dapat saya lupakan atau maafkan. Suatu saat nanti kamu akan menanggung akibatnya. Ada kalanya ingatan itu tersimpan selama puluhan tahun, bahkan berabad karena diwariskan. Bahkan ada yang selalu menuntut pembalasan. Menyimpan kesalahan orang lain dan menantikan saat pembalasan dapat menciptakan tembok pemisah yang tidak dapat ditembus. Tetapi dengarlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Semua itu dikerjakan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18a dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Benar, saudara-saudara, kita tidak mampu menghapus luka-luka lama, akan tetapi Allah dapat melakukannya. Paulus mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayat 19a. Pendamaian itu adalah karya Allah dan kita adalah pelayan-pelayan Allah. Sebab Allah yang memperdamaikan dunia kepada dirinya, mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita, agar diteruskan dan dipraktikkan. Firman itu mengajak kita untuk merelakan terhapusnya luka-luka lama dari dalam diri kita, dalam nama Allah. Inilah pesan yang perlu didengar dan sangat dibutuhkan oleh dunia kita pada saat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Semoga luka-luka kita tidak kita bawa ke dalam tahun yang baru. Demi Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, betapa sukarnya bagi kami untuk memahami jalan-Mu. Engkau telah datang untuk kami dalam rupa bayi yang kecil, tidak berdaya, dan jauh dari sebuah rumah yang layak. Engkau rela hidup sebagai orang asing di negeri-Mu sendiri demi keselamatan kami. Engkau telah mati untuk kami sebagai seorang kriminal di luar tembok Yerusalem, ditolak oleh rakyat-Mu sendiri, disalahpahami oleh para sahabat-Mu, dan merasa ditinggalkan oleh Bapa-Mu sendiri.
Kami baru saja merayakan hari kelahiran-Mu dan berusaha untuk merasa dicintai, diterima, serta kerasan di dunia ini sambil berupaya untuk mengatasi rasa keterasingan serta keterpisahan yang terus-menerus melanda diri kami. Namun kami pun heran bila rasa tak berumah ini tidak menyebabkan kami justru makin dekat kepadamu, serta membangkitkan rasa bahwa kami adalah milik-Mu. Sebenarnya di manakah kami seyogianya merayakan kelahiran-Mu? Di dalam rumah yang nyaman atau di rumah yang asing? Di antara sahabat-sahabat yang menyambut atau di antara orang-orang asing yang tak dikenal? Dengan perasaan sejahtera atau dengan perasaan kesepian? Bukankah sebenarnya kami tidak perlu melarikan diri dari pengalaman-pengalaman itu? Pengalaman-pengalaman yang telah Engkau sendiri alami. Seperti Engkau yang bukan dari dunia ini, demikian pula kami bukan dari dunia ini. Setiap saat ketika kami merasakan yang demikian, kami mempunyai alasan untuk bersyukur, serta makin dekat dengan diri-Mu, serta merasakan damai sejahtera-Mu lebih penuh. Datanglah ya Kristus, sertai kami pada saat ini. Pada saat kami merasakan kerapuhan kami. Kami percaya bahwa disinilah Engkau akan mendapatkan palungan-Mu dan membawa terang-Mu. Datanglah ya Kristus, datanglah. Amin. Selamat malam kepada Anda semua, selamat beristirahat, dan Tuhan sertamu.